Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Rita, dengan NIM 1903101030. Kemudian teman saya, Dwi Widianti, NIM 1903101037. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai bab 6, yaitu Control Self-Assessment. Untuk yang pertama, di sini ada definisi. IIA telah mendefinisikan CSA sebagai proses di mana efektivitas pengendalian internal diperiksa dan dinilai. Tujuannya apa? Yaitu untuk memberikan keyakinan memadai bahwa semua tujuan bisnis akan dicapai. Kemudian, manfaat CSA. Manfaat CSA bagi manajemen yaitu yang pertama, menumbuhkan kesadaran manajemen tentang tanggung jawab atas penilaian risiko dan pengendalian aktivitas organisasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proses atau aktivitas. Kemudian yang ketiga, membantu manajemen dan staf dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, serta pertanggungjawaban manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif. Kemudian yang keempat, dengan adanya lokakarya atau workshop, maka tiap tingkatan manajemen akan bertemu untuk berdiskusi dan meningkatkan komunikasi di setiap tingkat atau jenjang. Kemudian nomor 5, keterlibatan manajemen dan pelaksanaan proses atau aktivitas dalam mengidentifikasikan masalah dan solusinya mendorong timbulnya ownership atas solusi tersebut sehingga mereka termotivasi untuk melaksanakannya. Kemudian yang kelima, manfaat CSA bagi auditor internal. Yang pertama, CSA menjadi sarana bagi auditor internal untuk meningkatkan dan menguji self-control. Kemudian yang kedua, meningkatkan peran dan fungsi unit audit internal dalam mengevaluasi resiko dan pengendalian. Kemudian yang ketiga, CSA merupakan tanggung jawab moral auditor internal dalam membantu audit dengan memberikan saran dan rekomendasi perbaikan. Kemudian yang keempat, memperoleh gambaran tentang audit yang lebih terfokus, sederhana dan kecil, tetapi lingkupnya lebih komprehensif. Kemudian yang kelima, CSA akan memberikan gambaran bagi auditor tentang proses pengendalian yang tersedia dan resikonya sehingga dapat berkonsentrasi pada area-area yang memiliki tingkat resiko yang tinggi. Kemudian yang keenam, proses CSA dijalankan oleh para pelaksana proses atau aktivitas sebagai the true expert. Kemudian yang ketujuh, merefleksikan auditor sebagai konsultan bukan sebagai polisi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Dwi Widianti. Terima kasih. Selanjutnya, manfaat CSA bagi komite audit. Yang pertama yaitu informasi yang dihasilkan dari kegiatan CSA menjadi lebih tepat waktu. Yang kedua, memperoleh informasi yang luas mengenai kondisi pengendalian internal di organisasi secara menyeluruh. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman atas risiko dan pengendalian. Yang keempat, efisiensi penggunaan sumber daya dalam proses audit. Proses dan program audit CSA. Proses pelaksanaan CSA dapat menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu lokakarya atau workshop. Yang kedua survei, yaitu dengan pengisian kuesioner. Yang ketiga yaitu wawancara secara terstruktur. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.